Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Paskah pada tanggal 17 April di tahun 2022 diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan sebagai khotbah dalam ibadah Minggu Paskah dengan tema Yesus telah bangkit. Saudara yang terkasih, selamat Paskah bagi saudara sekalian. Kiranya lewat peringatan Paskah saat ini, yaitu perayaan akan kebangkitan Tuhan Yesus, semakin meneguhkan iman percaya kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Paskah adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, di mana lewat peristiwa Paskah, maka iman orang percaya semakin diteguhkan lewat sebuah keyakinan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Jika di Jumat Agung yang lalu, kita terlarut dalam kesedihan akan peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, namun saat ini, duka itu diganti dengan sukacita oleh karena Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Oleh karena itu, Paskah juga disebut sebagai peristiwa yang sungguh ajaib, sungguh luar biasa, oleh karena Yesus telah mengalahkan maut. Ia telah bangkit dari kematian, dan itu artinya kita dimenangkan dari segala kuasa dosa dan kuasa si iblis. Saudara yang terkasih, lewat teks khotbah di Minggu Paskah ini, kita dihantarkan ke dalam sebuah perenungan mengenai makna peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, Paskah menumbuhkan semangat untuk tetap setia melayani Tuhan.
Jemaat yang terkasih, dari berita Paskah yang ditunjukkan lewat teks khotbah ini, kita melihat bagaimana para perempuan yang selama ini mereka setia melayani Tuhan Yesus pada masa hidupnya. Maka demikian juga yang mereka lakukan walau Tuhan Yesus telah tiada. Sebagaimana tradisi pada masa itu, para perempuan itu berangkat ke kubur Yesus tepat setelah hari Sabat, yaitu pada hari pertama minggu itu, dengan membawa rempah-rempah yang akan mereka kenakan ke mayat Yesus. Dapat dipastikan pada saat itu mereka masih sangat merasa terpukul dan merasa sedih oleh karena peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Namun oleh karena kesetiaan dan besarnya cinta kasih mereka kepada Sang Juru Selamat, hal itu membuat mereka begitu bersemangat untuk memberikan apa yang terbaik meski Yesus telah meninggal. Saudara terkasih, tentunya hal ini menjadi perenungan bagi kita, bagi setiap orang percaya, agar memiliki kesungguhan dan kesetiaan dalam mengikut Tuhan Yesus. Walau dalam keadaan susah atau sedih, walau dalam keadaan perasaan yang tidak nyaman, namun tetaplah ikut Yesus. Setialah melayani Tuhan Yesus. Seperti para perempuan yang bersama-sama berangkat ke kubur Yesus, mereka tentunya memiliki semangat yang begitu luar biasa. Jemaat yang terkasih, para perempuan itu memiliki niat yang tulus, dan secara bersama-sama mereka menunjukkan kemauannya untuk melayani Tuhan. Inilah tuntutan makna Paskah yang kita temukan lewat teks khotbah ini, yaitu merajut kebersamaan di tengah setiap orang percaya, serta setia melayani Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus membangkitkan semangat yang baru bagi kita untuk mau bersama-sama, bergandengan tangan, saling membantu, antara yang satu dengan yang lain, sehati, sefikir, satu perasaan, penuh kesetiaan untuk melayani Tuhan. Hal yang kedua adalah kebangkitan Tuhan Yesus melenyapkan segala ketakutan. Saudara terkasih, salah satu sifat alami yang dimiliki manusia adalah memiliki rasa takut. Ada beragam hal yang membuat manusia merasakan suatu ketakutan. Dan rasa takut itu muncul dari respon yang ada dalam dirinya, yang menunjukkan suatu ketidaknyamanan, sehingga manusia itu merasakan suatu ketakutan. Demikian halnya para perempuan dalam teks ini, disebutkan bahwa mereka mengalami rasa takut. Ada 3 situasi yang membuat mereka mengalami ketakutan. Rasa takut yang pertama adalah ketika mereka melihat batu penutup kubur itu sudah terguling. Rasa takut yang kedua adalah ketika mereka melihat mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Hal itu membuat mereka semakin ketakutan. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bahwa pasti ada orang jahat yang telah mencuri mayat Yesus. Lalu ketakutan yang ketiga adalah kehadiran 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan yang secara tiba-tiba hadir di hadapan mereka. Peristiwa itu membuat rasa takut mereka semakin menjadi-jadi. Namun hal itu tidak berlangsung lama, oleh karena kedua orang itu yang ternyata adalah malaikat menyampaikan sebuah berita sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saudara terkasih, inilah makna kedua dari peristiwa Paskah, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus melenyapkan segala ketakutan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu pada saat ini, mari serahkan sepenuhnya kekhawatiranmu, ketakutanmu hanya pada Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian itu. Perkataan malaikat itu yang berkata, "Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup itu di antara orang mati?" memiliki makna
agar jangan melakukan hal yang sia-sia. Jangan melakukan hal yang membuatmu semakin takut, semakin cemas, semakin khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Jangan mencari Tuhan Yesus di antara orang mati. Namun carilah Yesus di antara orang yang hidup, sebab Ia hidup untuk selamanya. Saudara yang terkasih, Minggu Paskah ini menuntun kita untuk hidup dalam keberanian, bukan dalam ketakutan. Kebangkitan Tuhan Yesus menuntun kita untuk melakukan apa yang berguna, bukan hal yang sia-sia. Kebangkitan Yesus menuntun kita untuk percaya sepenuhnya akan firman-Nya. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan firman Allah di dalam hidupmu. Sebab Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya, dan Tuhan selalu menggenapi apa yang telah Ia firmankan. Sebagaimana Ia berkata bahwa Ia akan bangkit dari kematian, hal itu pun sungguh terbukti. Maka demikian halnya dengan setiap firman yang disampaikan oleh Allah, pasti akan terjadi. Karena itu, Paskah mengingatkan kita, sekaligus menuntun hidup kita untuk percaya akan setiap firman Allah. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus menugaskan kita untuk menjadi saksi kebangkitannya. Saudara yang terkasih, tentunya para perempuan itulah yang menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena mereka lah yang pertama sekali pergi pada hari Minggu subuh ke kubur Yesus. Kesaksian mereka dibangun dari sebuah kesetiaan dan kerinduan akan pribadi Sang Juru Selamat. Tentulah hal yang demikian juga menjadi landasan bagi kita untuk dimampukan Allah sebagai saksi kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan mereka semangat untuk bersaksi kepada para murid yang lain, memberitahukan apa yang mereka telah lihat dan apa yang telah mereka dengar bahwa Yesus telah bangkit. Memang pada saat itu, orang-orang yang mendengarkan berita itu tidak begitu gampang percaya. Oleh karena bagi mereka, peristiwa kebangkitan adalah hal yang mustahil. Di samping mereka juga, pada masa itu, kurang meyakini setiap pandangan atau kesaksian dari para perempuan. Mereka juga saat itu sudah mengandalkan logika di atas segala-galanya. Walau sebenarnya mereka juga pernah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus tentang kebangkitannya, namun mereka seolah tidak pernah mendengarnya. Mereka tidak mengimaninya. Bahkan Petrus sendiri pun tidak begitu mudah mau percaya, sampai-sampai ia harus pergi ke kubur Yesus, ingin melihat secara langsung, ingin membuktikannya secara langsung. Dan jika kita lanjutkan pembacaan di Injil Yohanes pasal 20, di sana dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada semua murid untuk membuktikan bahwa benar Dia telah bangkit dari kematian. Saudara yang terkasih, menjadi saksi bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab dibutuhkan keberanian dan komitmen untuk menyaksikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sama seperti para perempuan itu yang menerima penolakan akan berita kesaksian yang mereka sampaikan, ada kalanya kita juga merasakan hal yang sama. Ketika kita telah bersedia menjadi saksi Kristus, ketika kita telah bersedia mengikut Tuhan Yesus, namun ada saja tantangan, ada saja penolakan yang tidak mau menerima kehadiran atau kesaksian kita. Mungkin saja secara manusiawi kita akan kecewa, kita akan marah, kesal dengan itu semua. Namun percayalah bahwa segalanya pasti akan indah pada waktunya. Setiap kesaksian yang kita beritakan pada hari ini belum tentu dapat diterima pada hari ini.
Namun suatu saat nanti, hal itu akan menjadi suatu hal yang dipercayai. Lihatlah apa yang terjadi saat ini. Walau pada awalnya banyak orang yang meragukan kesaksian tentang Yesus yang telah bangkit itu, namun saat ini di berbagai tempat disiarkan, diberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari ini, di seluruh dunia, kesaksian yang pernah disampaikan oleh para perempuan itu, yang didengarkan oleh para murid, juga disiarkan bahwa benar Yesus telah bangkit. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini, di Minggu Paskah ini, kita semua terpanggil menjadi saksi Kristus yang setia, yang berkomitmen dengan penuh kesungguhan untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Sekaligus memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Saudara yang terkasih, betapa bahagianya kita orang-orang percaya yang mendengarkan kabar sukacita ini, bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan maut, mengalahkan kematian dan sengat maut itu sendiri, sehingga kematian itu tidak berkuasa atasnya. Kuasa dosa dan kuasa iblis telah dikalahkannya. Oleh karena itu, kita juga beroleh kebahagiaan yang sempurna di dalam diri Tuhan Yesus yang hidup dan bertahta di kerajaan surga. Benar apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini adalah hari kemenangan. Hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang menugaskan kita di minggu perayaan Paskah ini untuk menjadi saksi Kristus yang telah bangkit itu. Oleh karena itu, pergilah, beritakanlah ke berbagai penjuru. Beritakanlah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dialah Sang Penebus dosa umat manusia. Yesus telah mati di kayu salib, dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian itu. Itulah sebuah kepastian bahwa benar Dia adalah Anak Allah yang berkuasa. Dialah Sang Juru Selamat hidup kita. Oleh karena itu, percayalah senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian itu. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami yang telah bangkit dari kematian. Sungguh benar, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, yang hidup dan berkuasa atas segalanya. Kuasailah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan jadikanlah kami sebagai saksi-Mu yang setia memberitakan kabar keselamatan yang daripada-Mu. Amin.